Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rahmadina dengan NPM 19352011100002. Program Studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, semester 2, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valian Suri Arsi Safarah, NPM 19352011100007 dari program studi S1 Perencanaan Wilayah Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa Azahra, NPM 19352011100011 dari program studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik semester 2, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Putri Arisanti dengan NPM 19352011100013, program studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik semester 2, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zahid Al-Sani dengan NPM 19352011100016 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik semester 2, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena ada masalah di data kependudukan, jadi di sini kelompok kami belum bisa menampilkan peta kepadatan penduduk karena yang kami dapat hanya kepadatan penduduk per kelurahan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang peta land use. Jadi di Kelurahan Sungai Baru ini perdagangan dan jasanya disimbolkan dengan warna merah itu dengan luasan 14,794 hektar. Perkantoran disimbolkan dengan warna hitam dengan luasan 0,025 hektar. Permukiman berwarna kuning dengan luasan 11,78 hektar. RTH dengan warna hijau dengan luasan 4,067 hektar. RTH dengan warna hijau pudar dengan luasan 0,486 hektar. Sarana kesehatan dengan warna oranye dengan luasan 7,519 hektar. Dan sarana olahraga disimbolkan warna biru dengan luasan 2,707 hektar. Sarana pendidikan warna ungu dengan luas 0,326 hektar. Lanjut di peta tanah, berikut petanya. Dan jenis tanah di Sungai Baru adalah jenis tanah aluvial. Dilihat dari permukaan tanah rata-rata kota Banjarmasin itu sebesar 0,16 meter di bawah permukaan air laut, dengan kemiringan relatif datar yaitu sekitar 0 sampai dengan 3%. Dengan susunan geologi terutama bagian bawah didominasi oleh lempung dengan sisipan pasir halus dan endapan aluvium yang terdiri dari lempung hitam, kabuan, dan lunak. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis kependudukan, dan yang pertama adalah kepadatan penduduk Kecamatan Banjarmasin Tengah. Di sini kami mengambil kepadatan penduduk dari 5 tahun terakhir, yaitu mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Dapat dilihat dari tabel jumlah kepadatan penduduk yang tertinggi di Kecamatan Banjarmasin Tengah, yaitu ada pada Kelurahan Melayu, yaitu pada tahun 2014 sebanyak 725 jiwa per hektar, dan setiap tahunnya terus naik hingga pada tahun 2018 yaitu sebanyak 738 jiwa per hektar. Dan untuk kepadatan penduduk terendah di Kecamatan Banjarmasin Tengah yaitu ada pada
Kelurahan Kertak Baru Ulu, dan juga Antasan Besar, yaitu hanya sekitar 30-an jiwa per hektar saja, mulai dari tahun 2014 sampai dengan 2018. Dan untuk Kelurahan Sungai Baru, yaitu kawasan survei kami, untuk kepadatan penduduknya yaitu pada tahun 2014 yaitu sebanyak 71 jiwa per hektar, dan setiap tahunnya terus naik juga hingga pada tahun 2018 yaitu sebanyak 73 jiwa per hektar. Untuk di Kelurahan Sungai Baru sendiri, kenaikan jumlah penduduknya, kenaikan kepadatan penduduk tiap tahunnya bertambahnya tidak cukup banyak, yaitu hanya sebanyak 1 orang saja, rata-rata 1 orang saja setiap tahunnya. Yang membuat kepadatan penduduk itu tinggi di suatu daerah tersebut adalah dikarenakan tidak seimbangnya antara jumlah penduduk dengan luasan daerah yang ada di sana, sehingga itu yang menyebabkan tingginya jumlah kepadatan penduduk. Jadi semakin tinggi kepadatan penduduk di suatu daerah atau kawasan tersebut, maka kemungkinan akan tinggi juga tingkat atau masalah-masalah yang terjadi di daerah tersebut. Misalnya salah satu contohnya itu adanya masalah akan kekurangan lahan, terus juga mungkin ada konflik-konflik sosial karena luas lahan tersebut, luasan daerah tersebut tidak sepadan dengan jumlah penduduk yang ada di sana, sehingga kemungkinan penduduk-penduduk sana akan sesak atau penuh atau apa, sehingga terjadinya mungkin konflik sosial atau apapun itu karena saking banyaknya penduduk di daerah tersebut. Analisis pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk Kecamatan Banjarmasin Tengah rata-rata 0,5% per tahun, dengan tingkat pertumbuhan tertinggi berada di Kelurahan Sungai Baru dengan 0,006%. Peningkatan laju pertumbuhan penduduk terbanyak ini dikarenakan Kelurahan Sungai Baru ini merupakan pusat kota yang dimana terdapat fasilitas umum, kantor lurah, rumah sakit, serta perdagangan dan jasa lainnya. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Proyeksi penduduk. Untuk melihat pertumbuhan perkotaan di masa yang akan datang dapat diketahui dengan proyeksi penduduk. Proyeksi yang dilakukan peneliti berdasarkan arahan dari Undang-Undang Penataan Ruang, yaitu untuk 20 tahun ke depan, dapat dilihat pada lampiran tabel dari hasil proyeksi dengan asumsi laju pertumbuhan rata-rata penduduknya tetap, maka diketahui bahwa perkiraan jumlah penduduk pada tahun 2038 adalah semakin meningkat atau 31,887548 jiwa. Namun, dapat diasumsikan juga bahwa pertumbuhan penduduk Kecamatan Banjarmasin Tengah semakin meningkat tiap tahunnya karena disebabkan permukiman tersebut dekat dengan pusat aktivitas kegiatan perkotaan. Di sini, proyeksi penduduk pada tahun 2018 adalah 68,43, sedangkan pada 20 tahun ke depan itu jumlah penduduk Kelurahan Sungai Baru adalah 22,75,4731 jiwa, yang dimana setiap tahunnya akan mengalami kenaikan proyeksi penduduk di Kelurahan Sungai Baru ini. Nah, baik. Di sini saya akan menjelaskan analisis kebijakan. Yang pertama, tujuan. Tujuan penata ruang wilayah kota adalah mewujudkan Kota Banjarmasin sebagai kota 1000 sungai yang aman, nyaman, dan menarik dalam dukungan kemajuan kegiatan sosial, budaya, pariwisata, perdagangan, dan jasa dengan menjalankan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Yang berikutnya yaitu kebijakan. Yang pertama, untuk mewujudkan tujuan penata ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, ditetapkannya kebijakan dan strategi penata ruang wilayah. Yang kedua, kebijakan penata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas peningkatan dan penyediaan prasarana dan sarana perkotaan yang memenuhi ketentuan dan standar yang berlaku sehingga terjadi
rasa aman dan nyaman. Penata kawasan permukiman yang aman dan nyaman, dan penata dan pengembangan sistem pengelolaan sumber daya air. Penata sistem transportasi, pengembangan nilai budaya lokal, perencanaan ruang, peningkatan kualitas nilai arsitektur dan seni bangunan, pengendalian pembangunan permukiman yang disesuaikan dengan daya dukung kota, peningkatan ruang terbuka hijau, penyediaan prasarana dan sarana, pendukung kegiatan kepariwisataan, penataan sungai yang masih ada, pengembangan ekonomi melalui peningkatan sektor perdagangan dan jasa. Selanjutnya itu strategi. Yang pertama, strategi peningkatan dan penyediaan prasarana dan sarana perkotaan yang memenuhi ketentuan dan standar yang berlaku sehingga terjadi rasa aman dan nyaman sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 huruf A, terdiri atas peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana perkotaan dan meningkatkan sistem pengelolaan prasarana dan sarana perkotaan. Yang kedua, yaitu strategi penata kawasan permukiman yang aman nyaman sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B, terdiri atas melakukan peremajaan kawasan kumuh, merevitasi kawasan kumuh, dan menyediakan kawasan rumah layak huni dan terjangkau. Yang ketiga yaitu strategi penata dan pengembangan sistem pengelola sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 2, terdiri atas konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Yang keempat yaitu ada strategi penataan sistem transformasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf D, terdiri atas pembangunan transportasi umum, mengoptimalkan transportasi sungai, membangun transportasi antar moda. Yang kelima yaitu strategi pengembangan nilai budaya lokal, perencanaan ruang sebagai dimaksud pada ayat 2 huruf E, terdiri atas melakukan penata bangunan yang memiliki nilai budaya Banjar, menata kawasan sepanjang sisi sungai untuk menghadap ke sungai, dan melakukan penata kawasan yang profesional dengan ruang terbuka hijau. Yang keenam yaitu ada strategi peningkatan kualitas nilai arsitektur dan seni bangunan. Yang ketujuh yaitu ada pembangunan standarisasi atau pemoda sebagai petunjuk untuk setiap pembangunan yang terdampak pada wajah kota, melakukan peremajaan bangunan gedung yang memiliki nilai sejarah, memperkuat dan mempercantik wajah kota melalui penggunaan batas jalan, jalur jalan, landmark kota. Dan D, melaksanakan penata dan optimalisasi ruang publik. Dan di sini ada 8 strategi terdiri atas mengembangkan perumahan vertikal sesuai dengan kebutuhan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Mengembangkan kawasan permukiman dengan akses yang cukup, mudah terhadap menuju tempat beraktivitas, dan meremajakan kawasan pemukiman yang memiliki karakteristik. Yang 9 yaitu strategi peningkatan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf H, terdiri atas menjaga kawasan dan sungai dari kerusakan, menambah ruang terbuka hijau pada kawasan yang kurang ruang terbuka hijaunya, meningkatkan peran serta masyarakat dalam menyediakan dan mengelola ruang terbuka hijau, dan menyediakan ruang terbuka hijau sebagai satu kesatuan ekologi lingkungan. Yang ke-10 yaitu strategi penyediaan prasarana dan sarana pendukung kegiatan kepariwisataan sebagai dimaksud pada ayat 2 huruf I, terdiri atas melakukan penataan kawasan wisata dan objek-objek wisata, menyediakan fasilitas untuk kebutuhan wisata. Yang ke-11 yaitu strategi penataan sungai-sungai yang masih ada sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf J, terdiri atas merevitasikan sungai melalui koordinasi dengan UPT, Kementerian PU yang mengelola wilayah Sungai Barito, melakukan peremajaan kawasan sepanjang sungai, dan melaksanakan penyediaan perahu untuk kebutuhan wisata.
12 yaitu strategi pengembangan ekonomi melalui peningkatan sektor perdagangan dan jasa serta sektor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf di atas, mengoptimalkan pusat kota sebagai pusat kegiatan perekonomian kota dan melaksanakan penataan sektor informal. Strategi pengembangan industri rumah tangga sebagai pemacu ekonomi masyarakat terdiri ada dua. Pertama, membuka dan mempermudah akses warga masyarakat, dan kedua, meningkatkan kapasitas warga masyarakat. Rencana struktur ruang wilayah kota terdiri atas dua. Pertama, sistem pusat-pusat pelayanan, dan kedua, sistem jaringan prasarana wilayah kota. Kawasan perkotaan Ibu Kota Banjarmasin memiliki fungsi dan lingkup pelayanan. Pusat kegiatan nasional merupakan pusat pelayanan kota sebagai pusat pertumbuhan utama dan pusat kegiatan wilayah perkotaan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan dan menjadi pusat perdagangan jasa regional. Rencana sistem pusat-pusat pelayanan kegiatan kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf A terdiri atas 1. Pusat pelayanan kota, 2. Sub-pusat pelayanan kota, dan 3. Pusat lingkungan. Sub-pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B terdiri atas sub-pusat pelayanan kota sebagai sub-pusat pertumbuhan yang memberikan pelayanan bagi masyarakat di sekitarnya. Lingkungan. Pusat lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C berfungsi sebagai unit lingkungan yang memberikan pelayanan bagi masyarakat di lingkungannya. Lokasi pusat-pusat lingkungan terdapat di Kelurahan Alarak Utara, Kelurahan Antasan Kecil Timur, Kelurahan Sungai Jingah, Kelurahan Benua Anyar, Kelurahan Pemurus Luar, Kelurahan Pemurus Dalam, Kelurahan Kelayan Timur, Kelurahan Kelayan Selatan, Kelurahan Basirih, Kelurahan Teluk Dalam, dan Kelurahan Alarak Selatan. Kawasan sub pelayanan kota terdiri atas RDTRK Kecamatan Banjarmasin Barat, RDTRK Kecamatan Banjarmasin Timur, RDTRK Kecamatan Banjarmasin Utara, dan RDTRK Kecamatan Banjarmasin Selatan.